Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari program studi PJJ Teknik Informatika Universitas Saber Asia. Di sini akan mempresentasikan terkait analisis paper dengan judul Optimization of the Medical Service Consultation System Based on the Artificial Intelligence of the Internet of Things, IEEE Access tahun 2021 untuk memenuhi UTS metodologi penelitian teknologi dan informasi. Oke, berikut adalah paper yang diperoleh dari situs IEEE. Penulisnya adalah Himau dan Leizhang, publikasi IEEE Access volume 9 tahun 2021, institusi dari Chongqing College of Electronic Engineering, China. Beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi ini diantaranya adalah research gap, kelemahan metode, usulan metode penelitian, keunggulan metode, efektivitas metode terhadap common problems, dan findings. Oke. Jadi setelah dianalisa, ada dua research gap ya yang diperoleh. Yang pertama itu kurangnya penerimaan oleh dokter terhadap sistem diagnosis berbasis AI, yang masih rendahnya kepercayaan dan adopsi dari tenaga medis terhadap sistem AI assisted diagnosis menjadi hambatan besar. Yang kedua, keterbatasannya algoritma CNN standar dalam menghadapi kasus medis yang kompleks. CNN tradisional tidak membedakan kontribusi antara data mudah dan sulit sehingga performanya menurun untuk kasus yang sulit. Kemudian kelemahan metode atau state of the art. Ada 3 poin di sini. Pertama, CNN konvensional. Jadi menggunakan algoritma backpropagation standar yang memperlakukan semua data pelatihan secara setara sehingga kurang efektif dalam belajar data dari difficult sample atau kasus medis yang sulit diklasifikasikan. Yang kedua, AI medical system kurang transparan ya, black box, dan sulit diadopsi secara luas olai tenaga medis karena keterbatasan interpretasi hasil. Dan yang ketiga, sistem diagnosis berbasis multimodal. Meskipun memiliki potensi, belum menyasar konteks sistem konsultasi medis berbasis IoT yang dinamis. Kemudian, usulan metode penelitian yang diusulkan oleh penulis itu pertama, model AI medis berbasis IoT. Membangun sistem konsultasi medis secara cerdas yang mengintegrasikan pemantauan tanda vital secara real time menggunakan perangkat IoT. Kemudian ada optimization dari algoritma CNN dengan memperkenalkan ada konsep medical inquiry confidence. Kemudian ada klasifikasi data pelatihan menjadi Dengerius and subsample. Kemudian ada dynamic thresholding dan custom loss function untuk memberi penalti lebih pada data yang sulit. Keunggulan metode usulan, yang pertama itu adaptif terhadap kompleksitas data. Jadi fokus pembelajaran pada data sulit, jadi model itu lebih robust. Kedua, akurasinya tinggi, bisa menghasilkan akurasi konsultasi hingga 91,8%. Kemudian modular dan realistis karena terintegrasi dengan sistem IoT yang nyata dan menyertakan arsitektur database IR dan skema implementasi. Kemudian efektivitas metode terhadap common problems. Jadi ada 2 poin di sini. Pertama itu mengatasi keterbatasan metode umum. Kita telah membahasnya tadi bahwa CNN standar itu memiliki kekurangan ya. Jadi dengan adanya CNN optimization itu bisa menangani imbalance dan noisy data yang lebih baik. Kemudian hasil simulasi menunjukkan ketahanan terhadap dead pixel atau noise data hingga 5% tanpa penurunan signifikan akurasi. CNN optimization ini bisa menghasilkan akurasi hingga 91,8% dengan parameter tuning seperti aktivasi relu, adaptive wake init, dan max pooling untuk meningkatkan generalisasi. Kemudian parameter ini unggul dibanding dengan metode lain ya. Kita bisa bandingkan dengan CNN biasa. Dengan kernel konvensional itu akurasinya kurang dari 89%. Kemudian KNN atau Care Nearest Neighbor itu 89,5%. Namun untuk kasus proposed CNN optimization itu bisa 91,8%.
Beberapa findings dari hasil penelitian dalam paper itu, pertama ada inovasi teknis, jadi implementasi dynamic penalty dalam fungsi loss memperbaiki pembelajaran CNN dalam diagnosis medis. Kemudian robustness ya, model tetap stabil meski data pelatihan memiliki missing values dan atau noise. Kemudian kelayakan sistem IoT, sistem monitoring real time dengan sensor subkutan memungkinkan pengawasan penyakit kronis secara efisien. Dan yang terakhir praktikalitas sistem, desain bisnis model layanan medis berbasis IoT mencakup kerjasama multi pihak. Kesimpulan dari analisis paper ini, penelitian ini berhasil mengatasi dua gap yang utama ya, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap sistem AI dan keterbatasan CNN konvensional dalam menangani data sulit. Dan dengan pendekatan CNN yang adaptif dan integrasi IoT, sistem konsultasi medis menjadi lebih akurat, stabil, dan praktis. Metode ini layak diterapkan dalam pengembangan smart healthcare di masa depan. Dan berikut adalah beberapa gambar ya yang diperoleh dari paper. Yang pertama adalah business operation model dari sistem. Di kanan itu ada gambar kedua adalah overall logic dari servicesnya. Kemudian ini adalah teknologi arsitektur dari IoT. Yang keempat ini adalah arsitektur dari CNN ya. Dan gambar di ini skematik diagram dari convolution operation, dan gambar keenam ini adalah flow ya dari convolutional neural network learning algorithm based on difficulty of medical inquiry. Oke, berikut adalah referensi sumbernya dan saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.